Ahoy Horas, apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Nambela, inilah Bingkai Sumatera. Dari total jumlah penduduk Indonesia, baru 7,2% yang mendapatkan akses pada sanitasi aman, yaitu yang memutus sumber pencemaran limbah tinja ke sumber air. Artinya, saat ini pencemaran air dan lingkungan oleh limbah tinja masih menjadi persoalan serius di tanah air. Maka sebagai solusinya, baru-baru ini PDAM Tirta Nadi meluncurkan program layanan limbah terbaru untuk membersihkan limbah dari air rumah tangga. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, akses sanitasi aman saat ini baru dirasakan oleh 7,42% masyarakat Indonesia. Sanitasi aman adalah program pemerintah dalam mewujudkan rencana pembangunan jangka menengah nasional yang berkaitan dengan sistem sanitasi yang memutus sumber pencemaran limbah domestik ke sumber air. Maka untuk membersihkan limbah dari air rumah tangga dan perpipaan, PDAM Tirta Nadi Provinsi Sumatera Utara belum lama ini meluncurkan program layanan lumpur tinja terjadwal atau L2T2 dan layanan lumpur tinja tidak terjadwal atau L2T3 yang dilaksanakan di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan. Menurut Trisno Sumantri, Direktur Utama PDAM Tirta Nadi Sumatera Utara, PDAM Tirta Nadi telah membuat penjadwalan penyedotan tinja di tangki septik tiap 3 tahun sekali. Dalam penerapan selama ini, PDAM masih memisahkan air limbah dengan endapan lumpur tinjanya saja, agar air dapat kembali digunakan. Namun ke depan, PDAM Tirta Nadi juga berencana untuk memanfaatkan lumpur tinja yang tersisa sebagai pupuk. Nah, kita punya 2 instalasi pengolahan air limbah saat ini. Satu di Palcemara, satu lagi di Ajibata, yang memang kita konsentrasikan itu untuk pengelolaan limbah di seputar Danau Toba. Jadi kalau yang di Palcemara, setelah tadi kita lihat tayangan videonya, sedotan air limbah itu akan dikelola di IPAL Cemara dengan proses kimiawi. Nah, saat ini kita masih memisahkan air dengan endapan-endapan lumpur tinjanya. Nah, ini yang sedang kita mau optimalkan. Seperti disampaikan oleh Pak Gubernur tadi, bahwa di beberapa negara maju, gas yang ditimbulkan oleh tinja itu bisa menjadi energi listrik. Nah, itulah yang kemarin yang seperti Bapak Gubernur tadi sampaikan, Jepang insya Allah dalam waktu dekat akan berkunjung dan melihat seberapa jauh sih kapasitas lumpur tinja kita ini untuk bisa dikelola seperti itu. Dalam penerapan layanan lumpur tinja terjadwal, pemerintah Indonesia didukung oleh Konsulat Jenderal Amerika Serikat melalui United States Agency for International Development atau USAID dalam program Indonesia Urban Water, Sanitation and Hygiene, penyihatan lingkungan untuk semua atau IUS Plus, melakukan konsultasi tentang pengelolaan air bersih dan air limbah. USAID IUS Plus bekerja sama dengan 35 pemerintah daerah di Indonesia yang tersebar di 8 provinsi, salah satunya di Sumatera Utara. Menurut Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara, pengelolaan lumpur tinja ini sangatlah penting karena mengingat tingginya angka populasi di Sumatera Utara. Ia juga berharap agar masyarakat Sumatera Utara sadar terhadap kebersihan lingkungan. Harapannya semua rakyat memahami ini. Karena kalau tidak memahami, ini nanti menjadikan sulit. Karena khususnya rakyat kita yang masih di daerah, dia membuang sembarangan di sungai, ada di kebun, dan segala macam. Nah, ini yang harus kita tata. Khususnya di Danau Toba kita, danau yang begitu kita banggakan. Nah, ini harus kita atur. Jadi limbah-limbah nanti tidak mencemari daerah-daerah yang menjadikan tempat penduduk kita berkarya di situ. Karena memang kita sadari proyek untuk air limbah ini sedikit lebih mahal sebenarnya dari pengelolaan air bersih. Tapi itu tadi seperti yang saya sampaikan, kita dapat dukungan dari pemerintahan Australia, ada berencana untuk melakukan pemipaan
nantinya bantuan pemipaan. Dari Jepang sendiri untuk bantuan teknologi dan kapasitas building. Seperti. Nah, Malaysia dalam waktu dekat kita juga akan melakukan pelatihan-pelatihan dalam pengelolaan air limbah. Jadi untuk beberapa hal banyak negara-negara tetangga yang sangat konsen terhadap itu. Tapi terus terang bahwa dukungan dari Kementerian PUPR sangat dominan terhadap pelaksanaan proyek air limbah ini. Dengan adanya program layanan lumpur tinja terjadwal dan lumpur tinja tidak terjadwal oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang bekerja sama dengan PDAM Provinsi Sumatera Utara, diharapkan dapat mendukung terwujudnya program sanitasi aman dan ketersediaan air bersih bagi penduduk. Ingin menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar, Sri Dewi Fitriani mendirikan sebuah yayasan sosial bernama Khadijah Saraswati Indonesia atau KSI pada tahun 2005. Melalui yayasan sosial ini, Dewi mengajak generasi muda untuk mencintai lingkungan. Sosoknya kami sajikan dalam liputan berikut ini. Bahagia itu ketika bisa membahagiakan. Jadi buat saya itu sudah sangat luar biasa. Nggak ada harapan yang lebih mau dimuluk-mulukin lagi. Buat saya sesuatu dengan berbagi, mereka bahagia, saya pasti bahagia. Sri Dewi Fitriani Natadiningrat adalah seorang ibu rumah tangga, penggagas yayasan sosial bernama Khadijah Saraswati Indonesia atau KSI. Berdiri sejak tahun 2005 di Jakarta, KSI telah banyak menelurkan sejumlah program sosial, khususnya di bidang pendidikan dan lingkungan. Kecintaannya terhadap kegiatan sosial tumbuh sejak ia duduk di bangku SMA. Khadijah Saraswati Indonesia itu dari 2005. Kebetulan saya dari Jakarta, jadi 2005 sudah adanya di Jakarta. Saya di Medan sudah 4 tahun, jalan 5 tahun. Khadijah karena saya suka dengan sosok Khadijah, insya Allah seperti dia. Amin. Kedua, Saraswati nama anak saya. Indonesia karena Indonesia. Jadi simple. Saya pernah melakukan kegiatan sosial untuk anak. Ya seperti tadi sudah disebutkan bahwa untuk Medan kita sudah melakukan kan namanya ada Khadijah Mengajar. Khadijah Mengajar itu setahun kita di penjara anak di Tanjung Gusta. Kalau di Jakarta mah sudah dengan sekolah anak jalanan. Saya juga ada rumah singgah. SMP Negeri 38 Medan adalah satu dari 5 sekolah yang saat ini mendapatkan pendidikan lingkungan dari Sri Dewi Fitriani. Program yang ia beri nama Edukasi Sadar Lingkungan ini memberikan wawasan baru pada generasi muda tentang bagaimana mencintai lingkungan sekitar, mulai dari cara yang sangat sederhana. SMP 38 ini adalah tempat kelima yang kita lakukan sejak 2020 untuk edukasi sadar lingkungan. Kegiatannya meliputi apa saja? Kegiatannya semua penguatan tentang lingkungan yang kita tanamkan ke anak-anak. Jadi kita berharap bahwa anak-anak ini bisa tumbuh menjadi lebih hebat daripada kita. Nah, yang kita ajarkan di sini bermacam-macam. Kita ada namanya siswa bertani, di mana siswa bertani itu pemanfaatan lahan atau pekarangan sekolah dan limbah yang untuk lahan tani. Ada juga namanya siswa mengajar. Siswa mengajar itu tetap dengan konsep lingkungan. Jadi kami mengajarkan mereka pemanfaatan limbah untuk menjadi produk ekonomi dan itu bisa dijual. Ahmad Nasoha adalah salah satu rekan kerja Dewi dalam melakukan berbagai kegiatan sosial. Memiliki kesamaan visi dan misi dalam pelestarian lingkungan, Dewi berkolaborasi dan didukung oleh perusahaan tempat di mana Nasoha bekerja. Sejak kita mengenal Ibu Sri Dewi Fitriani, ini karena memang pikiran dan jiwanya, semuanya itu dia limpahkan kepada lingkungan, kegiatan-kegiatan sosial, kemasyarakatan. Jadi kelihatannya kita sama visi dan misinya dengan Ibu Khadijah Saraswati atau Ibu Sri Dewi Fitriani, sehingga mitra kita Coca-Cola Amatil Indonesia itu bisa sejalan sampai saat ini dan banyak menghasilkan menelurkan kader-kader
lingkungan, kader-kader orang yang peduli terhadap kegiatan sosial kemasyarakatan, terutama di lingkungan. Saya harap Ibu Sri Dewi Fitriani terus menelurkan, menciptakan ada inovasi-inovasi baru lagi untuk kegiatan-kegiatan ke depan, terutama yang penting adalah mengenai lingkungan dan membuat masyarakat bisa menambah ekonominya yang bergulir terus-menerus. Semoga apa yang dilakukan Sri Dewi Fitriani terhadap lingkungan sekitar dapat menginspirasi kita untuk hidup penuh berkesadaran diri terhadap lingkungan dan sesama. Berwirausaha adalah passion Siska Hasibuan sedari kecil. Pengalaman pahit yang menimpa keluarga dan kecintaannya akan kopi membawa Siska menjadi bisniswoman dengan omset puluhan juta. Kita lihat perjalanan Siska membangun usaha kuliner kue kopi yang lezat dalam liputan berikut. Kopi itu menurut saya filosofinya kan cukup dalam gitu ya, karena identik dengan dengan melek gitu. Jadi kalau orang-orang mau dia tidak ngantuk, dia minum kopi. Kopi adalah sahabatnya. Kecintaan Siska Hasibuan pada kopi menjadi inspirasinya untuk membangun usaha kuliner kue kopi yang ia namai Mumu Butik Kue. Ibu dari sepasang anak kembar ini sempat bekerja sebagai bankir hingga tahun 2017. Passion di dunia wirausaha yang Siska miliki sejak belia mendorongnya untuk menjadi wirausahawan sejati. Namun keputusan ini tidak lepas dari tanggung jawab Siska membantu biaya perawatan mendiang kedua orang tua dan adiknya yang kala itu sakit kanker dan lupus. Dan saya nggak pernah meminjam dari mana ya, belum pernah ada pinjaman bank gitu, nggak ada untuk membesarkan usaha ini. Terus belum ada investor juga gitu ya. Jadi emang benar-benar usaha ini membesarkan dirinya sendiri gitu. Nah saya itu merasa perlu membuka keran-keran lah, supaya kalau misalnya tiba-tiba kita butuh uang nih untuk kemoterapi, karena ibu saya itu 24 kali kemoterapi, terus berpuluh-puluh kali masuk ruang ICU, dan dia dirawat di Rumah Sakit Darmais Jakarta waktu itu. Nah adik saya juga gitu, lupus 10 tahun, 6 kali kolaps selama 10 tahun gitu. Jadi memang kita membutuhkan biaya yang sangat banyak. Awalnya sih karena kepepet. Dari dapur rumahnya, Siska mengembangkan Mumu Butik Kue. Saat ini, ia mampu meraup omset hingga 50 juta rupiah dalam sebulan. Untuk membuat cita rasa kue yang pas, Siska menggunakan kopi Arabica dari Simalungun dengan tingkat roasting yang tidak terlalu gelap atau light. Siska memperkerjakan 2 orang karyawan tetap. Salah satunya adalah Siti Nurmayola atau akrab disapa Yola. Lulus dari jurusan administrasi bisnis, Yola memiliki impian ingin menjadi seorang wirausahawan seperti Siska. Sini saya baker, kadang buat kue, pokoknya banyak yang dipelajarin, nggak cuma buat kue. Nanti kayak misalnya ikut belajar, kayak mana ngelayanin pelanggan. Kalau misalnya ada masalah nih, nah itu kayak mana ibu bawain kami tuh santai aja, nggak usah terlalu diiniin. Jadi kalau misalnya kami nih, coba yang lain gitu deh, kayak misalnya punya bisnis juga sendiri. Memang sih kecil, mungkin penghasilannya kecil juga sih, nggak jelas gitu. Kadang kan kayak gaji bulanan gitu. Kalau di sini kan kita misalnya ada project, tiba-tiba naik nih. Yang penting bukan penghasilannya itu tetap, tapi tetap berpenghasilan kayak gitu. Selain diseduh, kopi juga bisa dinikmati sebagai kudapan ringan. Hal ini yang ingin Siska tawarkan kepada masyarakat melalui produknya. Rasa kopi yang pas membuat kue kopi milik Siska bisa dinikmati oleh semua orang, apalagi yang bukan coffee addict. Ada 2 produk yang telah Siska kembangkan hingga saat ini, yaitu kopi roll dan kopi nanas yang mirip seperti kue nastar. Harga kue kopi ini juga beragam. Kopi nanas seharga Rp35.000,
kopi roll coklat seharga Rp85.000, sedangkan kopi roll keju seharga Rp90.000. Karena kita menjalankan usaha ini sih saya bukan sekedar cari omset ya, tapi lebih ke pengen ada manfaatnya, pengen bisa jadi solusi, pengen bisa tetap ada ada ilmu bermanfaat lah yang bisa kita dapat dari sini gitu. Terus terang Momo Butik Kue ini akhirnya bisa jadi jembatan saya ke pihak-pihak luar untuk bisa misalnya kita punya kelas mengajar kayak gitu. Kayak hari ini saya kan kebetulan bergabung di komunitas TDA. TDA itu kan komunitas pengusaha ya. Dia ada kegiatan yang namanya TDA Peduli. Kita memberikan edukasi kepada masyarakat gimana caranya mereka bisa mandiri lah secara finansial. Kepuasannya sih lebih kepada itu dan menyediakan makanan yang nggak hanya bisa dinikmati tapi yang menurut kita berkualitas lah gitu. Pengalaman pahit dan kecintaan akan kopi membawa Siska menjadi seorang businesswoman dengan cita rasanya sendiri. Pengalaman Siska membuktikan bahwa setiap perempuan mampu berdaya dan mandiri secara finansial dari rumah. Berawal dari hobi bercocok tanam serta kecintaannya pada lingkungan, Epelina Sitompul menciptakan lokasi wisata edukasi tentang alam bernama The Lehu Garden. Tidak hanya menyajikan keindahan taman, Epelina juga membuat konsep edukasi tentang pertanian organik yang ramah lingkungan. Rekan kami Dinal Apriansyah akan mengajak Anda berkunjung ke The Lehu Garden dalam segmen Sekitar Kita berikut ini. Halo pemirsa Bingkai Sumatera, saat ini saya sedang menikmati makanan dan minuman di restoran yang ada di The Lehu Garden. Namun tahukah Anda, makanan dan minuman yang sedang saya nikmati ini diolah dari hasil kebun yang ada di The Lehu Garden yang dikelola oleh Epelina Sitompul. Ingin tahu bagaimana Epelina mengelola The Lehu Garden sehingga menjadi wisata edukasi tentang pariwisata, pertanian, dan alam? Yuk kita cari tahu. Pemirsa, pernahkah Anda mendengar objek wisata alam bernama The Lehu Garden? Objek wisata yang menawarkan pengalaman berwisata sambil belajar tentang lingkungan dan alam ini berada tidak jauh dari kota Medan, tepatnya di Jalan Pendidikan Deli Tua, Kecamatan Patumbak, Deli Serdang. Begitu memasuki lokasi wisata, mata kita akan dimanjakan dengan pemandangan hijau yang menyegarkan dari beragam jenis tanaman hias, buah, dan sayuran. Terkesan dengan konsep wisata edukasi ini, secara khusus saya menemui Epelina Sitompul, sang pemilik The Lehu Garden. Ternyata, The Lehu Garden lahir dari kegemaran Epelina dalam membudidayakan tanaman di kebun pribadinya sejak 5 tahun lalu. Ia tidak sekedar menerapkan pertanian organik yang ramah lingkungan, tetapi juga menata kebunnya dengan sangat indah, sehingga menarik perhatian dan minat orang-orang untuk berkunjung. Membuat Lehu Garden awalnya ini adalah sebuah tempat seperti jurang dan berawa yang ditanami oleh sayur-sayuran dan tanaman-tanaman liar. Nah, dengan kemudian saya bentuk kembali landscape-nya, saya bentuk ini menjadi untuk menanam pohon buah dan juga tanaman keras. Dan untuk bagian yang rawa, saya jadikan resapan air dan untuk budidaya ikan. Tujuan ini, tempat ini selain untuk bisa melihat view tempat ini sendiri, juga saya juga melestarikan lingkungan yang ada dengan menanam pohon tersebut. Dan ada beberapa pohon-pohon yang sudah termasuk langka juga saya tanam di sini. Seperti pohon buah, ini ada erbis dan juga ada namnam
dan itu sudah kita tanam juga. Di balik keindahan The Lehu Garden, tidak banyak yang tahu ternyata pemeliharaan tanaman-tanaman di sini memanfaatkan limbah organik. Limbah organik yang dimanfaatkan sebagai pupuk kompos diperoleh dari sampah sisa makanan di restoran The Lehu dan sampah daun kering. Sebelum diolah menjadi pupuk kompos, sampah organik terlebih dahulu dipisahkan dari sampah anorganik. Sampah organik yang terkumpul kemudian dicacah dengan menggunakan mesin gilingan hingga halus. Selanjutnya dicampur dengan larutan bioaktivator untuk mempercepat proses penguraian. Sebelum dapat digunakan, pupuk kompos ini harus didiamkan dalam wadah tertutup selama seminggu. Pemanfaatan pupuk kompos berguna untuk memperbaiki struktur tanah dengan meningkatkan kandungan bahan organik dan kemampuan tanah untuk mempertahankan kandungan air tanah. Sehingga tanaman seperti sayur, buah, dan tanaman keras lainnya di sini dapat tumbuh dengan subur tanpa merusak ekosistem. Nah pemirsa, ini adalah sayur organik yang digunakan di restoran The Lehu Garden. Jadi Anda tidak hanya bisa belajar pertanian organik saja, tetapi dapat menikmati hasilnya langsung di restoran The Lehu Garden ini. Ya kan Bu? Tanaman yang tertata apik dan fasilitas edukasi tentang pertanian organik menjadi daya tarik utama pengunjung datang ke The Lehu Garden. Tri Insani bersama teman-temannya yang berasal dari Kota Pematang Siantar mengaku mendapatkan pengalaman berwisata yang berbeda dan berkesan. Selain dapat bersuah foto dengan latar belakang pemandangan kebun yang asri, mereka juga belajar dan mengenal sistem pertanian yang berkesinambungan. Menurut saya tempat ini bagus ya, selain tempat ini juga sejuk, asri, nyaman juga, kita teman-teman juga enak gitu di sini, bisa santai seperti itu. Mungkin manfaatnya banyak ya, tidak hanya kita berselfie ria aja di sini, tapi kita di sini bisa menanam kangkung dan memanennya seperti itu juga. The Lehu Garden adalah keberhasilan Evelina Sitompul dalam menciptakan inovasi yang berlandaskan pada lingkungan. Kiprah perempuan berusia 47 tahun ini membuktikan bahwa sejatinya sebuah bisnis dapat sejalan dengan pelestarian lingkungan. Sekian program Bingkai Sumatera, saya Agnes Sinambela pamit, tetap semangat menyebarkan kebaikan. Sampai jumpa.